Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Senin 3 Juni 2024. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kembali pagi ini kita akan bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohonkan tuntunan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik, sungguh kami mengucap syukur karena pagi ini kami diperkenankan untuk mendengarkan dan merenungkan kembali firman-Mu. Terangi dan mampukan kami ya Tuhan untuk dapat memahami firman-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Amsal 16 ayatnya yang ke-24 yang demikian. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Renungan pagi hari ini diberi judul Pemandu Wisata. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, pernahkah menyampaikan kata-kata yang bernada negatif atau kata-kata yang tidak baik kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang-orang di lingkungan sekitar kita? Seringkali kita tidak menyadari bahwa perkataan yang kita sampaikan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang yang mendengarkannya. Bahwa perkataan yang kita ucapkan dapat menjadi berkat tapi juga dapat menjadi kutuk atas kehidupan kita ataupun orang lain. Perkataan positif dapat membentuk hal-hal yang positif pada diri seperti sukacita, bahagia, gembira, dan menambah semangat. Sedangkan perkataan negatif dapat membentuk hal-hal yang negatif seperti kecewa, marah, putus asa, rasa lelah, hingga putus harapan. Ada sebuah kisah mengenai dua rombongan wisatawan yang berkunjung di sebuah pulau yang seringkali menjadi tujuan wisata di Indonesia. Di sepanjang perjalanan, kedua rombongan tersebut harus melewati jalan-jalan berliku dan berlubang. Dan setelah perjalanan dilalui, tibalah saatnya untuk mereka beristirahat. Mereka masuk ke sebuah restoran dan terlihat wajah yang berbeda antara rombongan pertama dengan rombongan yang kedua. Rombongan yang pertama terlihat wajahnya letih dan tidak bersemangat, sedangkan pada rombongan kedua terlihat wajahnya yang berseri dan tetap bersemangat. Ternyata hal ini disebabkan ketika melewati jalan yang berlubang dan berliku, pemandu wisata di rombongan yang pertama berulang kali menyampaikan bahwa jalan yang dilewati berlubang dan rusak parah sehingga perjalanan terasa tidak nyaman. Sedangkan di rombongan kedua, ketika melewati jalan yang berlubang dan berliku, pemandu wisata menyampaikan kepada rombongan bahwa jalanan yang dilalui dibuat bergelombang agar wisatawan tidak tertidur dan tetap menikmati pemandangan yang indah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, keadaan ini menunjukkan bahwa perkataan positif atau perkataan yang menyenangkan akan berdampak seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Dan begitu pula sebaliknya, bahwa perkataan yang negatif dapat mendatangkan keadaan yang negatif dan mempunyai dampak yang mengerikan. Mari bersama senantiasa kita memperhatikan perkataan-perkataan kita di dalam berkehidupan sehari-hari. Karena di dalam perkataan kita ada kuasa untuk membangun, tetapi juga ada kuasa untuk menghancurkan. Kita tutup renungan hari ini di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik, sungguh kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Ampuni kami ya Tuhan bila kami seringkali mengucapkan kata-kata negatif bagi diri kami maupun orang lain. Kami mohon mampukan kami untuk senantiasa mengucapkan kata-kata yang positif yang mendatangkan berkat untuk orang lain maupun untuk diri kami sendiri. Kami serahkan seluruh hidup kami di sepanjang hari ini hanya di dalam tangan penyertaan dan perlindungan-Mu. Dan doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.